Bang Akbar memimpin kampanye dengan tokoh-tokoh Golkar yang lain. Sempat dari bis ke bis, dari jalan tol ke jalan tol, menghadang mereka. Tapi daya patriotisme, kemudian Golkar mampu keluar menjadi partai pemenang pada pemilu tahun 99, saudara-saudara semua. Pada tahun 2004, Golkar dengan paradigma baru Partai Golkar di zaman pasca reformasi mampu memainkan peran dengan melakukan konvensi agar kemudian 2004 menjadi partai pemenang. Konvensi adalah sebuah strategi yang menurut saya jitu, dan waktu itu peserta konvensinya adalah Ketua Umum Bang Akbar Tanjung, Bang Ical, kemudian Pak Surya Paloh, kemudian Pak Wiranto, dan Bapak Presiden Prabowo. Yang menang waktu itu adalah Pak Wiranto. Namun dalam Pilpres belum Allah mengizinkan jadi presiden. Tetapi yang kalah konvensi 20 tahun kemudian langsung terpilih jadi presiden. Jadi memang di Golkar ini ya ketua umum itu belum tentu jadi presiden. Belum tentu. Karena Golkar ini inklusif. Dan itu telah dicontohkan oleh Bang Akbar. Beliau ketua umum membuka diri bagi yang lain untuk ikut berkompetisi. Artinya apa? Yang saya mau sampaikan bahwa Golkar sebagai partai yang betul-betul adaptif, yang mau mengikuti perkembangan tentang sistem politik yang ada. Pasca pemilihan konvensi, apakah kemudian Partai Golkar sudah selesai? Enggak lagi. Muncul fase berikut. Pasca konvensi, Partai Golkar melahirkan kader-kadernya yang luar biasa, kemudian mendirikan partai lain. Jadi Golkar selalu silih berganti, naik turun. Diawali dengan Hanura yang didirikan oleh Pak Wiranto. Waktu itu orang berpikir Golkar akan semakin suaranya turun. Tapi alhamdulillah, sekalipun ada yang pergi, ada juga yang datang. Setelah Pak Wiranto pergi mendirikan Partai Hanura, ada satu lagi kader terbaik Partai Golkar, mendirikan Partai Gerindra. Satu lagi kader terbaik Partai Golkar mendirikan Nasdem. Bagi Golkar adalah itu hal yang biasa-biasa saja. Karena Golkar sebagai ibu kandung menganut mazhab doktrin karya kekaryaan. Golkar menghargai perbedaan pilihan kader-kader Partai Golkar, karena sesungguhnya Golkar adalah gudang daripada kader-kader yang berkualitas. Saya juga ingin menekankan bahwa dalam perilaku politik Golkar tidak pernah menghina atau meremehkan partai yang lain. Berjiwa besar untuk menghargai kebesaran partai lain. Dan oleh karena itu dalam perspektif hubungan kami dengan partai-partai yang lain, khususnya alumni-alumni Partai Golkar, kami seperti satu rumah, cuma beda kamar saja. Yang namanya satu rumah pasti keluarga. Cuman itulah perbedaan. Golkar adalah ibu kandung yang melahirkan anak-anaknya. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia.
sadari bahwa dalam tahun 2024 adalah tahun politik di mana mampu kita melewati proses pileg, pilpres, dan pilkada. Khusus untuk pileg, alhamdulillah Partai Golkar selalu ada pada garda terdepan untuk memperkuat fondasi-fondasi dukungan dengan melakukan konsolidasi internal dan eksternal. Khusus untuk konsolidasi internal, melakukan konsolidasi struktural dari tingkat DPP, DPD 1, DPD 2, kecamatan, desa, sampai dengan tingkat RT. Tidak hanya melakukan konsolidasi, juga mampu memberikan diklat-diklat, training-training sebagai bagian daripada kebesaran Partai Golkar. Dan alhamdulillah, hasil daripada pileg, Golkar mampu meraih suara sebesar 102 kursi di DPR RI. Kami nomor 2, Bapak Presiden. Kami nomor 2, ya di bawah dikit PDIP, di atas dikit Gerindra. Kami di tengah-tengah saja. Dan ini mencerminkan. Tetapi untuk DPR Kabupaten Kota, izinkan kami Bapak Presiden dan seluruh ketua-ketua umum partai lain bahwa Golkar menang di 15 provinsi dan sekaligus menjadi ketua DPR provinsi dan menang di 300 lebih kabupaten kota dengan total jumlah anggota DPR Kabupaten Kota sebesar 290 dan yang terbanyak dibandingkan dengan partai-partai yang lain.